Nih kampung makin hari kayak makin sepi aja ya enggak, Wak? Perasaan dulu jam segini ada aja orang lewat. Tapi sekarang emang nggak sadar diri loh, Wak. Jam segini udah sepi karena orang-orang kampung pada kerja. Cuma kita berdua aja yang nggak kerja. Nggak usah terlalu jujur juga kali, Wak. Lu. Nggak usah repot-repot kayak gini, Wak. Nggak enak gue jadinya. Gue tuh kemari suntuk aja di rumah. Sekedar cari teman ngobrol. Nggak perlu lah pakai ngopi-ngopi segala. Ambil aja lagi bu kopinya. Mang Sodin kayaknya emang beneran cuma mau ngobrol aja sama bapak. Jangan. Kampret lo, Wak. Basa-basi aja, Wak. Kunyahan buat teman ngopi? Nggak ada, Wak. Tai gigi lo itu kunyah. Hehehe. Canda, Wak. Pak Kades, mau kemana? Selamat pagi, Mang Sodin. Mang Likin, selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya. Saya mungkin nggak sempat mampir buat sedikit nyeruput kopi. Emang siapa yang nawarin mampir? Soalnya ada situasi darurat yang sedang melanda kampung kita. Darurat gimana, Pak Kades? Tadi saya ditelepon Haji Amir. Katanya Mang Kalong dibobol orang. Hah? Mang Kalong, Pak Kades? Iya, Mang Kalong. Ada juga yang doyan nama Mang Kalong, Wak. Bobolnya lewat mana, Pak Kades? Info dari Pak Haji, katanya lewat belakang. Udah jelas lewat belakang lah, Wak. Satu-satunya pintu Mang Kalong, ya emang di situ. Tuh yang bobol, normal apa udah gila, Wak? Ya udah pasti gila toh Mang Sodin. Kalau orang normal, pasti nggak mau ngelakuin itu. Nah, bener Pak Kades, Wak. Zaman sekarang udah nggak heran lagi, Wak. Banyak orang-orang otak pada bener. Tanda-tanda kiamat soalnya, Wak. Ya, yang gue nggak habis pikir, ini Mang Kalong, Wak. Gue itu jadi mikir, tragis amat tuh kawan. Padahal, ya kita semua tahu lah ya kan, kalau Mang Kalong itu penjaga tua. Kok bisa kebetulan kena? Kalau orang udah punya niat jahat, ya udah jelas nggak pandang bulu lagi toh Mang Sodin. Mau berjaga tua kek, berjaga ting-ting kek, udah punya anak cucu kek, tetap aja jadi sasaran. Jadi kondisi Mang Kalong sekarang gimana Pak Kades? Loh, gimana Mang Sodin? Gitu aja kok pakai nanya. Lawang sekarang Mang Kalong kena musibah, ya nggak mungkin happy-happy toh. Coba gimana kalau kejadian ini menimpa Mang Sodin? Amin Pak Kades. Perih banget tuh pasti, Wak. Gak cuma perih, pasti sangat terluka Mang Likin. Nah, ya benar-benar, Wak. Pasti terluka, Wak. Apalagi Mang Kalong kan udah puluhan tahun tinggal di kampung kita. Nggak pernah sekalipun ada kejadian. Tiba-tiba sekarang malah kejadian. Jelas Mang Kalong ngerasa nggak cuma terluka, tapi sekalian kayak teriris-iris juga toh. Terluka sekalian teriris-iris, Wak. Pedas banget pasti, Wak. Oh ya bener, Wak. Nanti bilang ke Mang Kalong, Pak Kades. Untuk sementara jangan makan cabai dulu. Soalnya pintu belakang masih renggang. Loh, emang ada hubungannya makan cabai sama pintu belakang warung Mang Kalong ya, Mang Sodin? Ya jelas ada Hah? Warung Mang Kalong? Ini gimana ceritanya sih, Pak Kades? Loh, berarti Mang Likin sama Mang Sodin dari tadi orang mudeng toh? Pak Kades yang mudeng, kami puyeng. Alah, berarti informasi yang saya sampaikan secara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya tadi, justru gara-gara tempo yang singkat-singkatnya itu yang bikin informasi yang jadi nggak seksama, Pak Kades. Benar tuh, Wak. Maksudnya gimana toh Mang Sodin? Harusnya tadi Pak Kades bilang, kalau warung Mang Kalong dibobol orang. Lah ini malah bilang Mang Kalong dibobol orang. Opo iyo toh? Pakai opo iyo toh pula, Wak. Hehehe. Maaf, kalau infonya sedikit belok. Sedikit belok apaan? Orang udah nyemplung ke jurang. Ya harusnya sih Mang Sodin sama Mang Likin kan bisa mencerna dulu maksud cerita saya tadi. Kok bisa-bisanya sampai kepikiran ke tutorial berak lancar? Zaman sekarang informasi harus valid, Pak Kades. Kalau separuh-separuh, timbulnya jadi hoak. Alah, palingan cuma Mang Sodin sama Mang Likin saja di kampung ini yang males mikir. Lawang tadi Pak Haji menginfokan ke saya kayak gitu juga kok. Mana kepikiran saya kalau Mang Kalong beneran dibobol orang. Ya udah, Mang Sodin, Mang Likin, saya permisi dulu, langsung menuju TKP. Soalnya mau meninjau langsung kejadian sebenarnya seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok bisa-bisanya lo kepikiran ke situ, Wak? Kayak lo nggak aja, Wak. Gue benar-benar nggak nyangka bakalan ada kejadian seperti ini di kampung kita. Selama puluhan tahun gue hidup di sini, baru sekarang ada kemalingan. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya benar-benar minta maaf ke Mang Kalong. Soalnya saya sebagai pemimpin di desa ini merasa yang paling pantas buat disalahkan. Mau diapakan lagi, Pak Kades? Namanya juga udah apes. Mau ngindar kemana, bakalan ketemu juga. Ya, tapi saya benar-benar merasa... Udah, Pak Kades. Nggak perlu terlalu berlebihan. Sekarang bukan saatnya untuk menyalahkan diri. Yang penting kita sama-sama cari solusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana, Bang Anu? Ini mau ke warung, cari kopi. Untuk saat ini, kalau Bang Anu mau belanja, sepertinya belum bisa ke warungnya Mang Kalong. Emang ada apa, Pak Kades? Tadi malam, Mang Kalong dibobol orang, Bu. Hah? Mang Kalong, Pak? Iya, Mang Kalong. Bobolnya lewat mana, Pak? Lewat belakang, Bu. Udah pasti lewat belakang, ya nggak, Pak? Satu-satunya pintu Mang Kalong. Kan emang di situ. Miris banget Mang Kalong, Pak. Ibu tuh jadi pikir, harus banget kayak gini ke Mang Kalong. Soalnya, kita semua kan tahu kalau Mang Kalong itu... Tunggu. Ini jangan-jangan maksudnya Bang Anu. Persepsinya belok lagi nih pasti. Maksud saya itu, Bang Anu. Tadi malam, warung Mang Kalong ini dibobol orang. Bapak ini. Bilang dong yang benar. Jangan ngasih info separuh-separuh. Kan ibu jadi berpikir aneh-aneh loh, Pak.
berarti emang beneran tadi Pak Kades yang salah. Hampir aja gue ngerasa kalau gue itu orangnya males mikir. Toh buktinya bini gue satu server sama gue. Syukurlah. Loh, kok malah syukur toh Bang Anu? Maksud gue, kejadian sebenarnya seperti apa Pak Kades? Ini kita sedang menyelidiki. Kira-kira seperti apa kejadiannya? Oh ya Pak Haji, apakah kejadian ini perlu kita laporkan ke pihak berwajib? Semua terserah sama Mang Kalong. Apakah perlu atau tidak? Kayaknya gue ikhlas aja Pak Kades. Soalnya dengan kejadian ini, mudah-mudahan bisa menjadi peringatan kita semua kalau kampung kita sekarang sedang tidak aman. Kalau keputusan Mang Kalong mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, saya pun ikut setuju. Itu menandakan kalau Mang Kalong memiliki hati yang sangat besar dalam menerima ujian dari Allah. Kita semua juga harus mendoakan agar Mang Kalong selalu diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga amal ibadahnya Mang Kalong diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman penting buat semua warga Kampung Marginal Mutlak. Sehubungan dengan adanya kejadian tadi malam, Mang Kalong dibobol, warung Mang Kalong dimaling orang, sehingga menyebabkan hampir semua barang dagangan Mang Kalong raib digondol sama maling. Siang-siang gini masih sempet-sempetnya juga kampret. Oleh karena itu, saya selaku pemimpin kampung menetapkan status darurat terhadap kampung kita. Adapun untuk antisipasi maling susulan, maka agenda ronda malam yang selama ini rutin dilakukan akan semakin diperketat penjagaannya dengan menambahkan jumlah personil. Yang biasanya 2 orang untuk jaga malam, sekarang menjadi 4 orang. Kampret Pak Kades, nggak mikir apa? Emang berapa banyak jumlah warga yang siap ngeronda di kampung ini? Sok-sokan pakai nambah personil. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah warga yang bisa diaktifkan buat jadi personil jaga malam, maka dari itu saya menerapkan per kepala kena jatah 3 kali ngeronda dalam 1 minggu. Anjir, ini ngeronda apa kerja paksa? Saya benar-benar terpaksa menerapkan aturan ini, mengingat status darurat yang melanda kampung kita. Masalahnya sampai kapan aturan ini dipakai? Adapun keputusan ini diberlakukan mulai malam ini, sampai dengan situasi dirasa sudah mulai kondusif. Wah, emang beneran nggak mikir nih Pak Kades. Warga disuruh melotot sampai subuh 3 kali seminggu. Takutnya kondusif belum tentu. Stroke nunggu. Untuk warga yang nanti aktif jaga malam, gak usah khawatir kena stroke. Soalnya kami selaku aparat kampung sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait untuk menyiapkan suplemen kesehatan lengkap khusus buat yang jaga malam nanti. Anjir, macam tahu-tahu aja Pak Kades apa yang gue omongin. Hehehehe. Kampret lo cuy, bikin gue kaget. Ngapain lo disini? Jadi gimana Ji? Apakah ada yang mau Pak Haji sampaikan? Sepertinya yang Pak Kades sampaikan tadi, itu sudah sangat cukup. Oh, pantesan aja masalah yang harusnya nggak rumit, malah dipersulit. Rupanya ada Haji Medit. Siapa yang lo bilang Haji Medit? Kampret, emang segede apa congor gue? Sampai bisa kedenger ke masjid. Jalan lo cuy, sejak kapan lo ada di sini?